Baik, selamat pagi Bu. Di sini perkenalkan nama saya Catherine Ninggolan dengan NIM 1020230007. Di sini saya akan membahas tentang rancangan penelitian pra-eksperimen. Pengertian pra-eksperimen. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, yang dimana penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Rancangan penelitian pra-eksperimen. Pra-eksperimen dilakukan hanya untuk satu kelompok sebagai kelompok eksperimen. Pra-eksperimen sangat dimungkinkan dilakukan jika jumlah subjek memang hanya dikit. Oleh karena itu, treatment eksperimen hanya dilakukan pada kelompok eksperimen itu saja. Adapun ciri penelitian pra-eksperimen, yang pertama, adanya perlakuan atau treatment, yang kedua, tidak ada random assessment, yang ketiga, tidak ada kontrol terhadap variabel extraneous atau variabel nuisance. Pre-experimental atau non-design, yang pertama, one shot case study, yang kedua, one group pre-test and post-test design, yang ketiga, statistic group comparison. Adapun jenis-jenis penelitian eksperimen, yang pertama, eksperimen sejati yang menggunakan desain random penuh, yang kedua, quasi eksperimen yang tidak dapat melakukan randomisasi subjek karena keterbatasan lapangan, yang ketiga, eksperimen semu yang hanya melibatkan satu kelompok dan tidak memiliki kelompok pembanding. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimen, yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, pemilihan desain, yang ketiga, penentuan populasi dan sampel, yang keempat, pemberian perlakuan, yang kelima, pengumpulan dan analisa data, yang keenam, penarik kesimpulan. Karakteristik penilaian eksperimen. Karakteristik utama dalam penelitian ini yaitu adanya perlakuan atau treatment yang diberikan kepada kelompok eksperimen dan dibandingkan dengan kelompok kontrol dalam kondisi yang diusahakan seobjektif dan sestandar mungkin. Karakteristik lain yang menonjol yaitu penggunaan instrumen pengukuran yang terstandar dan sistematis, baik berupa tes, kuesioner maupun lembar observasi. Desain dan model penelitian eksperimen. Desain dalam penelitian eksperimen merupakan kerangka logis yang digunakan untuk menyusun prosedur pelaksanaan eksperimen secara sistematis dan terkontrol. Adapun contohnya yaitu pre-test dan post-test control group design yang melibatkan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Kelebihan penelitian eksperimen. Adapun kelebihannya yaitu kemampuannya dalam menghasilkan validitas internal yang tinggi karena adanya kontrol terhadap variabel luar. Kekurangan penelitian eksperimen. Adapun kekurangannya yaitu keterbatasan dalam validitas eksternal, yang dimana sejauh mana hasil peneliti dapat digeneralisasikan ke konteks lain. Tantangan dan implikasi penerapan penelitian. Meskipun peneliti eksperimen menawarkan banyak keunggulan dan menjawab pertanyaan sebab akibat secara objektif, penerapannya dalam dunia pendidikan tidak lepas dari berbagai tantangan praktis dan etis. Salah satu tantangan utamanya yaitu kesulitan dalam melakukan randomisasi dan kontrol variabel luar secara sempurna. Adapun kasus yaitu yang pertama, seorang kepala reka medis ingin mengetahui efektivitas sosial pengisian formulir asuhan keperawatan yang baru. Ia memberikan sosialisasi kepada seluruh staf, lalu seminggu kemudian mengobservasinya kelengkapan formulir tersebut tanpa membandingkan dengan data sebelum sosialisasi. Rancangan apa yang digunakan berdasarkan kasus di atas? Jawabannya adalah D. One shot case study, yang dimana pada kasus di atas jelasnya diminta mengobservasi kelengkapan formulir tanpa membandingkan dengan data sebelumnya itu masuk ke dalam rancangan one shot case study. Rancangan ini hanya melibatkan satu kelompok yang diberikan perlakuan dan kemudian dilakukan observasi saja, sama seperti kasus di atas. Kasus yang kedua, penelitian ingin melihat
Efektivitas sistem antrean rekam medis elektronik. Ia membandingkan waktu tunggu pasien di klinik A yang sudah pakai sistem baru dan B yang masih manual. Penelitian tidak melakukan tes awal dan kelompok tidak dipilih secara acak. Berdasarkan kasus di atas, desain ini disebut jawabannya adalah B, statistic group comparison. Karena pada kasus yang di atas diminta membandingkan waktu tunggu pasien di klinik A dan B, peneliti tidak melakukan tes awal dan kelompok tidak dipilih secara acak yang termasuk ke dalam desain statistic group comparison. Karena desain ini membandingkan dua kelompok yang sudah ada secara alami tanpa tes awal, di mana satu kelompok diberi perlakuan dan lainnya tidak. Kasus yang ketiga, seorang mahasiswa yang ingin meneliti praktis rekam medis elektronik ingin menggunakan statistik group comparison. Ia membandingkan unit rawat jalan pakai RME dan unit rawat inap masih kertas. Berdasarkan kasus di atas, risiko terbesar apa dari desain ini? Jawabannya adalah B. Kedua kelompok tidak setara sejak awal. Karena pada kasus di atas yang diminta menggunakan desain statistik group comparison yang membandingkan antara unit rawat jalan pakai RME dan unit rawat inap masih kertas. Adapun risiko terbesar desain ini adalah pada soal sudah jelas kedua kelompok tidak setara sejak awal karena tidak ada randomisasi dan pretest. Perbedaan hasil akhir mungkin karena karakteristik dasar unit tersebut berbeda, bukan karena rekam medis elektronik. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.